haleluya. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, dapat ku balas kasih-Nya, haleluya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Amin, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin, haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, dapat ku balas kasih-Nya, haleluya. Dia angkatku jadi anak-Nya, haleluya. Beri damai dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Amin, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin, haleluya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6, 7 dan 8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap dirinya kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapa kita, Juru Selamat kita, Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Amin, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dalam 1 Tawari 29 dan 11, 12, 13, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan punya mula kerajaan dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan,
Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan, mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Oh, bagi Tuhan Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu, buat kasih-Mu yang sempurna, buat segala-galanya Tuhan. Dan nomor satu, Engkau sudah selamatkan kami. Suatu hari kelak kami hidup bersama Engkau di surga buat selama-lamanya. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Sucikan mulut kami orang berdosa nih Tuhan. Bersihkan hati kami. Kami butuh firman-Mu. Firman-Mu adalah sumber kebenaran. Kami mau dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ampuni segala dosa kami, kesalahan kami, kekilapan kami Bapa. Ampuni kami orang berdosa. Biar kami dibentuk memiliki sifat karakter Kristus, karakter ilahi, supaya kami layak kepada Bapa Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kudus, kuduslah Engkau. Dipermuliakan nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami hamba menakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Selamat kita bisa berjumpa kembali. Saya katakan selamat karena kita senantiasa di dalam keselamatan ilahi, di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Selasa malam ini tanggal 21 Juni 2022. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada kakak saya yang tercinta, kau yang saya cintai, hari ini 21 Juni. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kau yang saya kasih, kakak saya nomor 1. Saya tinggal bersaudara, tinggal 3 Bapak, saudara kandung. Itu kakak saya Yones Rahmat, pendeta Yones Rahmat. Dan kakak saya kedua Naomi Rahmat, Tuhan sudah panggil ada lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan saya putra ketiga dari almarhum Papi Mami yang saya cintai sebagai hamba Tuhan yang begitu setia melayani pekerjaan Tuhan, menggembalakan gereja Bethel Tabernakel Kristus Hidup Jember ya. Jadi saya putra bersama adik saya Rahel Rahmat sebagai hamba Tuhan melayani pekerjaan Tuhan di Malang. Jadi kami adalah keluarga hamba-hamba Tuhan melayani pekerjaan Tuhan. Adik-adik semua saya sudah hamba Tuhan, sudah meninggal semuanya, dipanggil Tuhan, sudah naik ke Firdaus. Nanti suatu hari ketemu di Firdaus di surga. Nomor 1 saya mau ketemu Tuhan Yesus. Dan nomor 2 ketemu dengan malaikat-malaikat. Nomor 3 ketemu dengan papi saya almarhum. Nomor 4 ketemu dengan hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi. Semua yang dipakai diurapi Tuhan. Orang kudus saudara. Mari kita sama-sama saudara. Semua sama-sama. Minta sama Tuhan supaya kita rapture ya. Rapture, diangkat hidup-hidup sama Tuhan. Diubahkan tubuh kita yang hina ini. Ditubahkan dengan tubuh penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oleh itu mari semua saudara yang saya cintai. Kembali kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan. Kita hidup di dalam firman Tuhan. Karena Tuhan sudah luar biasa. Sudah korbankan nyawa segala-galanya. Seperti firman Tuhan tadi. Saya baca di Filipi pasal 2. Saya ulangi saudara ya. Filipi pasal 2. Ayat 6 sampai 11 saudara. Saya mau baca. Karena ini menjadi pegangan hidup kita semua. Firman Tuhan katakan. Yang walaupun dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini bukti nyata ayat ini, Yesus itu adalah Allah, saudara. Tapi karena Allah itu maha kuasa, maha besar, dia mampu menjadi apa saja. Ini Allah, Tuhan yang maha besar, maha kuasa.
Kalau tidak mampu ya bukan Tuhan itu. Kayak kita kan tidak punya kemampuan mau jadi seseorang yang lain, reinkarnasi, mana bisa kita. Tapi karena dia itu Allah Maha Kuasa, ya, keberadaan sebagai Allah, tetap Allah, dan keberadaan sebagai Allah mampu dirinya menjadi manusia. Makanya dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, nah ini dalam rupa Allah, Yesus itu sebagai Allah. Tetapi dia tidak mempertahankan sebagai Allah, yaitu sebagai manusia. Ya, mampu dia. Kalau bukan mampu, bukan Allah itu. Kalau kita bukan Allah, kita tidak mampu, saudara. Ya, dan tidak mengaku saudara Allah. Dan apa itu? Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, yaitu hamba Tuhan. Nah, kita adalah hamba Tuhan. Yesus sebagai hamba itu yang melayani. Saya sudah bacakan kan dalam Matius 20:28, bukan untuk dilayani, tapi melayani sebagai hamba. Terus berikutnya, itulah Allah sangat menikah. Nah, jadi bukan berarti dua. Karena inilah keilahian dari Tuhan. Tetap Allah sebagai Allah, tetap ya. Tapi yang sebagai Allah itu mampu menjadikan dirinya Tuhan sebagai manusia. Tapi Allah tetap sebagai Allah di surga, yaitu sangat menikah nama Yesus. Jadi itulah keilahian dari Tuhan, kuasa kebesaran itu tidak bisa dianalisa dengan manusia seperti matematik 1+1=2, tidak seperti itu. Karena hikmat manusia kan berasal dari Tuhan. Sumber hikmat, sumber rahasia, sumber hal yang tersembunyi dari Tuhan, saudara. Coba ini saya mau baca ya, supaya saudara jelas ya. Jadi simpel aja kita. Yang penting kita terima Yesus. Yesus yang maha besar. Yesus yang maha segala-galanya. Dia ada sebagai Allah. Itu sanggup melakukan saja. Dan banyak hal yang tersembunyi, saudara. Ini mau baca ya. Ulangan 29 ayat 29, demikian firman Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Disebut Tuhan Allah kita. Tetapi hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Pokoknya kita mau taat firman Tuhan, gitu aja, simpel. Jangan banyak debat, jangan sok pinter. Kita ini bisa pinter tuh karena izin Tuhan. Kalau tidak ada izin Tuhan, ditutup sama Tuhan, mau apa? Kalau rahasianya Tuhan mau Tuhan tutup, nggak bisa, sudah. Kita tidak bisa. Kita dengan seseorang manusia aja kita tidak bisa paksa-paksa haknya seseorang itu. Kalau misalnya ada orang tamu, haknya kita mau kita diterima atau tidak terima bertamu di rumah orang, itu haknya dia. Apalagi Tuhan punya kedaulatan otoritas yang sempurna, yang maha segala-galanya. Jangan paksa maunya Tuhan, tapi kita yang diciptakan Tuhan, belajar kita mau taat. Itu sudah pegang. Belajar kita meyakini, tidak yakin, tidak iman, sama rugi sendiri, kita binasa. Ya, karena Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman kita tidak mungkin berkenan sama Tuhan. Jadi orang yang mati masuk surga adalah orang beriman, percaya, dan cinta dan taat kepada Yesus Kristus. Waktu mari, maka dikatakan di ayat ke-10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di atas bumi dan yang di bawah. Coba ini, Yesus. Jadi dia memang sebagai Allah, ya. Dia sebagai Tuhan, ya. Langsung naik ke surga, keberadaan dia sebagai Allah, Tuhan Yesus. Waktu turun ke dunia sebagai manusia, tapi sudah cukup karena dia sudah lahir, ya sudah mati. Tapi dia bangkit ke Allahnya, dia keluar. Wah, dahsyat. Dia bangkit dan dia ke surga. Membuktikan bahwa dia itu Allah. Dan Allah ini nama Yesus akan datang kembali, saudara. Sehingga di ayat 11 dikatakan, dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan ini. Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Oh, amin. Ini Yesus bagi Tuhan ada tertulis, saudara. Dalam Yohanes 13 ayat 13. Ini pada waktu Yesus sebagai manusia bicara kepada murid-muridnya. Sudah dijelaskan di situ. Oleh itu kita bersyukur kepada Tuhan loh. Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Amin. Saya menyembah kepada Yesus. Tuhan, bertekuk lutut aku di hadapan Engkau, guruku yang sempurna di atas segala guru yang agung. Itulah Yesus Kristus, dan dia Tuhan. Untuk mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca 1 Petrus. Puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan kita malam ini pada tanggal 21 Juni Selasa malam kita sudah memasuki di kitab Petrus, ya, bukan Injil lagi tapi Petrus, ya. Kemarin kita sudah akhiri kitab Yakobus 5 pasal, ya. Sekarang kita sudah memasuki di rasul yang paling tua. Petrus itu di antara segala rasul paling senior, dia paling tua, saudara, ya. Dipanggil Tuhan, ya. Petrus, 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2, ya. 1 Petrus, puji Tuhan, kita berterima kasih. Setelah Petrus ada 2 Petrus. Petrus ini ada 5 pasal, saudara. 5 pasal. Saya selalu pakai bawa ke Alkitab, saudara harus bawa Alkitab, ya. Ya, kalau baca nih firman Tuhan bukan baca Alkitab di HP tapi baca bukunya Alkitab, ya. 2 Petrus itu ada 3 pasal.
Setelah itu masuk ke dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes juga itu ada 5 pasal. Setelah itu kita masuk ke dalam 2 Yohanes, surat Yohanes yang kedua. Itu hanya 1 pasal. Dan surat Yohanes ketiga juga 1 pasal. Setelah itu masuk ke kitab surat Yudas 1 pasal. Baru setelah itu kita masuk Wahyu. Wahyu itu ada 22 pasal, saudara. Setelah Wahyu 22 pasal, ya, baru selesai. Puji Tuhan kita mengakhiri perjanjian baru sejak 1 Januari 2021 sampai nanti waktunya kapan kita akan akhiri kitab Wahyu 22 pasal. Lalu itu mari doakan saya untuk menjabarkan firman Tuhan di Wahyu. Ya terus terang saya tidak mampu, saya sebagai manusia. Itu kan masalah, semua ini kitab ini kita tidak mampu. Hamba-hamba Tuhan bukan mampu karena dasar sekolah teologi ya saudara. Ya sekolah teologi itu sebagai, kita menghormati, kita sekolah memang ya. Tapi bukan jaminan masuk ke surga. Kalau sekolah teologi kita tidak taat kepada firman, jago teori, tidak ada praktiknya, percuma saudara. Jadi mohon maaf, sarjana tetapi nggak punya ilmu pengetahuan yang artinya praktek nggak bisa, ya repot saudara. Ya asli palsu. Kita orang Kristen jago Alkitab tapi tidak melakukan pelaku firman Tuhan, makanya kata menipu diri sendiri, kata Yakobus pasal 1 ayat 22. Tapi mari kita menjadi pelaku firman. Mari saya mau baca surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ayat yang kedua dan terakhir, yaitu orang-orang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, tiap keluarga kita, tiap kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita menjadi anak Tuhan yang setia, anak Tuhan taat, dan kita cinta Yesus. Amin, puji Tuhan. Ada 5 hal yang saya mau sampaikan di 2 ayat, tapi ada 5 poin yang penting. Yang pertama, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, yang dikaitkan yang kedua itu orang-orang yang dipilih sama Tuhan. Berarti Petrus sebagai Rasul, kita itu adalah anak yang sudah dipilih sama Tuhan. Petrus dipilih dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Dan di ayat kedua itu orang dipilih. Kita adalah orang-orang dipilih sama Tuhan. Ini pertama. Sesuai dengan Efesus pasal 1 ayat 4 dikatakan, Efesus 1 ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Jadi saya menjadi anak Tuhan, bisa main gitar, menyanyi, menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu menjadi orang yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, adalah orang dipilih sama Tuhan untuk nanti masuk di dalam kerajaan surga, saudara. Untuk itu mari, kalau kita sudah dipilih sama Tuhan, oleh itu mari kita ikuti rencana Tuhan. Yang kedua, di ayat kedua, yaitu orang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita adalah rencana Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu kalau kita masuk di dalam rencana ilahi, janganlah kita punya rencana-rencana yang tidak beres. Rencana-rencana dosa, berbuat dosa, hidup di dalam dunia, buang dalam nama Yesus. Karena firman Tuhan katakan kita adalah masuk di dalam rencana ilahi. Kita dipilih sama Tuhan, ada holy purpose. Oleh ketua yang ketiga kita dikuduskan sama Tuhan. Karena nanti kelak sesuai dengan Yudas pasal 1 ayat 14. Nanti Tuhan itu akan datang dengan orang-orang kudus. Ini maksud Tuhan di ayat 14. Juga tentang mereka Heno, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Kita dikuduskan. Kalau Yesus datang, kita menjadi orang kudusnya Tuhan. Yang ketiga. Yang keempat, kita belajar taat. Itu kata firman Tuhan. Dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus yang menguduskan kita. Supaya kita taat kepada Yesus Kristus. Itu firman Tuhan. Untuk apa? Yang kelima, untuk menerima kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kita. Dalam nama Yesus. Mari 5 poin ini. Yaitu kita adalah orang yang pilih sama Tuhan. Dan kedua, kita masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Ketiga, kita menjadi orang kudusnya Tuhan. Keempat, mari kita mau taat kepada Tuhan Yesus. Kelima, maka kita mendapatkan kasih karunia dalam nama Yesus. Terima itu. Kasih karunia Tuhan yang makin berlimpah dalam kehidupan kita. Mari menjadikan diri kita untuk masuk
di dalam rencana Tuhan yang dipilih sama Tuhan. Masuk dalam rencana yang sempurna. Kita makin hari makin dikuduskan dan taat dan terima kasih karunia. Sebagai ayat terakhir, saya kasih 1 Tesalonika 5 ayat 23, supaya tubuh jiwa roh kita dipelihara sempurna, tidak bercacat celah. 1 Tesalonika 5:23. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita simpan apa kasih karunia Tuhan, pilihan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau taat, karena kita menjadi orang kudus Tuhan, dan kita akan menerima kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, amin. Yesus, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Tuhan Yesus juru selamatku. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Ingat, ada 5 poin biar kita mau cinta Tuhan, kita mau taat, lakukan, karena kita mendapatkan kasih karunia yang melimpah-limpah sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.